Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, selamat datang kembali di channel sederhana ini. Tempatnya kita berbagi cerita dan pengalaman seputar dunia perikanan. Di video kali ini, kita bakal ngelakuin hal yang cukup spesial, yaitu panen ikan mas indukan dengan bobot 2 kiloan per ekor. Nah, ini bukan panen biasa gengs, karena ikan-ikan yang kita panen kali ini bukan ikan konsumsi ukuran pasar, tapi ikan indukan pilihan yang selama ini dirawat khusus buat pemancingan atau pemijahan. Jadi, bisa dibilang ini hasil dari proses panjang, mulai dari seleksi benih terbaik, perawatan air yang stabil, pemberian pakan bernutrisi tinggi, sampai kontrol rutin biar induk-induknya tetap sehat dan siap mengguncang pancinganmu. Ikan mas seukuran 2 kilo ini bisa dibilang udah mature atau siap produksi. Dan kalau dilihat dari bentuk tubuhnya, dagingnya padat, warnanya cerah, serta gerakannya aktif banget. Itu menandakan ikan dalam kondisi prima. Biasanya indukan seperti ini dipakai buat menghasilkan benih unggulan. Tapi kali ini sebagian akan kita panen karena jumlahnya sudah cukup banyak di kolam. Kondisi air di kolam juga stabil banget. Debit airnya deras dan bersih. Faktor penting buat menjaga kualitas indukan biar nggak gampang stres. Nah, buat kalian yang mau belajar atau tertarik budidaya ikan mas indukan, video kali ini cocok banget karena kita bakal bahas juga sedikit tentang cara ngerawat induk supaya produktif dan nggak gampang sakit. Jadi, tonton terus videonya sampai habis ya gengs. Jangan di skip, karena selain panen kita juga bakal kasih beberapa tips edukatif seputar pemeliharaan indukan ikan mas biar hasilnya bisa maksimal. Dan seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya biar gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Langsung aja kita mulai proses panennya. Let's go gengs! Kalau kalian perhatiin, kolam indukan ini juga dipagerin pakai kawat ya. Mungkin ada yang penasaran, kenapa sih harus repot-repot dipagerin segala? Nah, alasannya simpel banget. Karena posisi kolam ini lumayan jauh dari rumah dan agak ke dalam kampung. Jadi biar lebih aman aja dari hal-hal yang gak diinginkan. Terutama takutnya ada yang nyolong ikan. Soalnya ikan indukan kayak gini kan nilainya lumayan tinggi gengs. Apalagi ukurannya udah besar. Satu ekor aja bisa sampai 2 kiloan. Jadi jelas rawan banget kalau nggak dijaga dengan baik. Dengan dipagerin kawat kayak gini, minimal bisa ngurangin resiko dan bikin kita lebih tenang kalau nggak bisa ngawasin kolam setiap saat. Selain buat keamanan, pagar kawat ini juga ada manfaat lainnya. Misalnya biar hewan liar kayak bebek, ayam, atau bahkan biawak nggak gampang masuk ke kolam dan ganggu ikan. Jadi selain aman dari orang, aman juga dari gangguan luar. Intinya sih gengs, dalam budidaya itu gak cuma soal ngurus ikan dan airnya aja, tapi juga penting banget mikirin keamanan lokasi kolam. Soalnya percuma kalau hasil budidayanya bagus, tapi pas udah gede malah hilang satu-satu karena gak dijaga. Jadi langkah kecil kayak masang kawat ini justru termasuk bagian dari manajemen budidaya yang bijak. Sederhana, tapi penting banget buat jangka panjang. Proses panennya kali ini agak lama ya nyari ikannya. Soalnya ukuran ikannya kebanyakan pas di angka 2 kiloan. Jadi nggak semua langsung diambil karena pembeli maunya yang 2 kilo lebih. Atau istilahnya udah agak lewat dikit dari ukuran standar indukan biasa. Ikan mas ini kan kalau udah di atas 2 kilo, biasanya bentuk badannya lebih panjang dan perutnya mulai berisi telur. Tandanya udah benar-benar matang dan siap pijah. Nah, yang ukuran pas 2 kilo kayak gini sebenarnya juga udah bagus banget. Tapi karena permintaan pembeli spesifik minta yang lebih besar, jadi ya kita harus lebih teliti milih satu persatu di dasar kolam. Prosesnya memang agak makan waktu gengs, soalnya ikannya padat. Airnya mulai surut dan kadang ikan gede-gede itu suka sembunyi di bagian tengah yang agak dalam. Harus sabar dan pelan-pelan biar nggak stresin ikan lain juga. Tapi ya begitulah kalau main di segmen indukan. Lebih banyak ngandelin ketelitian daripada kecepatan. Karena yang dicari itu kualitas, bukan cuma jumlah.
Selain itu, kalau kita bisa milihin ukuran sesuai permintaan, pembeli juga puas dan kedepannya jadi langganan tetap. Jadi, meskipun agak lama, proses kayak gini justru penting buat menjaga kepercayaan dan kualitas penjualan. Buat kalian yang baru gabung di video ini, jangan lupa juga tonton dulu part satunya ya gengs. Karena di part sebelumnya kita udah bahas dari awal banget. Mulai dari kondisi kolam, proses penurunan air, sampai momen pertama ikan mas indukan muncul ke permukaan. Seru banget pokoknya. Apalagi pas lihat ikan-ikan gede seukuran 2 kiloan mulai kelihatan padat di dasar kolam. Seru banget pokoknya. Apalagi pas lihat ikan-ikan gede seukuran 2 kiloan mulai kelihatan padat di dasar kolam. Jadi biar gak bingung ngikutin alurnya, langsung aja cek video part 1 yang udah kita upload sebelumnya. Di situ kalian bisa lihat detail kondisi kolam, air yang ngalir deras, dan proses persiapan sebelum panen dimulai. Nah, video yang sekarang ini adalah lanjutannya, di mana kita fokus ke proses panennya, pemilihan ukuran ikan indukan, dan sedikit edukasi tentang cara milih induk berkualitas. Kalian bisa cari videonya lewat thumbnail yang tampil di akhir video ini. Tinggal klik aja, nanti langsung kebuka part satunya. Jangan lupa juga kasih like dan komentar di sana, biar makin ramai diskusinya dan bisa saling berbagi pengalaman seputar budidaya ikan mas. Jadi sebelum lanjut, nonton sampai habis, pasti dulu udah nonton part satunya biar nggak ketinggalan cerita serunya dari awal. Yuk lanjut, kita lihat gimana proses panen ikan mas indukan kali ini sampai selesai. Sekarang kita pindah kolam ya. Kali ini kita sudah berada di ke kolam petani lain. Soalnya di kolam yang tadi ukuran ikannya rata-rata pas di 2 kiloan. Sedangkan permintaan pembeli mintanya yang sedikit lebih besar, di atas 2 kilo. Jadi biar bisa mencukupi target pesanan, kita lanjut cari di kolam sebelah ini. Siapa tahu di sini ada yang ukurannya sesuai kebutuhan. Begitulah kalau di lapangan gengs. Kadang nggak semua kolam hasilnya sama. Ada yang tumbuhnya lebih cepat, ada juga yang agak lambat. Tergantung dari kondisi air, jenis pakan, dan kepadatan tebar awalnya. Makanya penting banget kita punya beberapa kolam cadangan atau kerjasama sama petani lain. Biar kalau ada pesanan mendadak, bisa saling bantu dan saling nutup kebutuhan. Nah, kolam yang kita datengin sekarang ini, airnya juga deras banget. Ikannya kelihatan sehat-sehat dan aktif. Mudah-mudahan aja di sini ada beberapa ekor yang ukurannya pas sesuai permintaan pembeli. Jadi kita bisa selesaikan target panen hari ini tanpa harus nunda lagi. Selain itu, momen kayak gini juga enak buat saling tukar pengalaman antar petani. Biasanya sambil panen gini kita bisa sekalian ngobrol ringan, bahas soal pakan, air, dan trik-trik biar ikan cepat besar tapi tetap irit biaya. Jadi bukan cuma panen ikan aja, tapi juga panen ilmu dan silaturahmi antar petani. Doain aja gengs, semoga di kolam ini ada ikan-ikan yang ukurannya pas, biar pesanan pembeli bisa terpenuhi semua dan hasil panen kali ini makin berkah. Yuk lanjut kita lihat bareng-bareng prosesnya. Untuk ikan mas indukannya yang satu ini ditaruh di bawah saung ya, jadi kolamnya agak terbatas ruangnya. Petaninya memang sengaja manfaatin kolong bawah saung biar tempatnya nggak kosong dan tetap bisa dipakai buat budidaya. Cukup kreatif sih, karena walaupun areanya sempit, tetap bisa dimaksimalkan buat pelihara indukan. Tapi karena posisinya di bawah saung, jadi mohon maaf banget ya gengs, proses pengambilan videonya agak susah. Ruang gerak terbatas, pencahayaan juga minim. Jadi nggak bisa terlalu bebas ngambil sudut-sudut gambar seperti biasanya. Tapi tenang aja, semampunya tetap kita usahain biar kalian tetap bisa lihat suasana panennya dari dekat. Biasanya kolam di bawah saung kayak gini dipakai buat nyimpan indukan pilihan atau ikan yang lagi dipulihkan setelah pemijahan. Karena posisinya teduh, suhu airnya lebih stabil dan gak terlalu panas kena sinar matahari langsung. Cocok banget buat ikan indukan biar gak stres. Walaupun tempatnya sederhana, tapi justru ini nunjukin kalau dalam dunia budidaya itu gak harus selalu punya lahan luas. Yang penting bisa manfaatin ruang yang ada secara maksimal. Banyak petani di kampung yang kreatif seperti ini, menyesuaikan kondisi lahan tapi tetap bisa hasilin ikan berkualitas. Jadi mohon dimaklumi ya gengs, kalau videonya kali ini agak sempit dan sedikit terbatas gerak kameranya. Tapi yang penting, pesan dan prosesnya tetap bisa tersampaikan, bahwa sempit bukan alasan buat gak bisa produktif. Yuk lanjut.
Kita lihat gimana kondisi ikan mas indukan di bawah saung ini. Wah, padat banget gengs ikannya. Sampai-sampai kelihatan kayak airnya penuh sama ikan, hampir nggak ada celah kosong. Kasihan juga ya, padanya reri awak alias saling desak-desakan, soalnya ruang geraknya sempit banget. Tapi ya beginilah kalau kolam indukan yang isinya padat. Begitu air mulai surut, semua ikan langsung ngumpul di satu titik. Lucu juga liatnya, ikannya pada rebutan tempat buat gerak, ada yang nyodok ke pinggir, ada yang muter-muter nyari posisi aman. Tapi justru dari sini kelihatan banget kalau kondisi ikan masih sehat semua. Gerakannya lincah dan gak ada yang lemas. Artinya perawatan kolamnya bagus dan kualitas airnya juga stabil. Kalau udah kayak gini, proses ngambilnya memang agak repot, tapi juga seru banget. Tinggal nyelup tangan aja, udah langsung dapet ikan gede. Tapi tetap harus hati-hati. Jangan asal tangkap biar nggak ngelukai ikan lain. Terutama indukan yang mau dipakai lagi buat pemijahan. Pokoknya suasana kayak gini nih yang bikin panen terasa rame dan hidup. Walaupun padat, tapi jadi momen yang bikin semangat. Hasil kerja keras berbulan-bulan akhirnya kelihatan jelas di depan mata. Mantep banget gengs, ikannya sehat, gemuk, dan lincah semua. Oke gengs, akhirnya kita sampai juga di akhir video kali ini. Alhamdulillah, proses panen ikan mas indukan hari ini berjalan lancar dan sukses tanpa kendala berarti. Meski tadi sempat agak repot karena posisi kolam ada di bawah saung dan tempatnya sempit, tapi semua terbayar begitu lihat hasil panennya luar biasa. Ikannya padat, sehat, dan ukurannya gede-gede banget, rata-rata 2 kiloan ke atas. Dari awal sampai akhir banyak banget hal yang bisa kita ambil pelajarannya. Mulai dari pentingnya menjaga kualitas air, cara memilih indukan yang bagus, sampai strategi memanfaatkan lahan sempit biar tetap produktif. Petani di sini benar-benar kreatif dan sabar, mampu memaksimalkan ruang yang ada tanpa ngurangin kualitas hasil budidaya. Ini bukti kalau tekad dan kerja keras jauh lebih penting daripada luasnya lahan. Tadi juga sempat kelihatan gimana padat